Selamat datang di video ini teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mahasiswa bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, yang dimana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita dan memiliki peranan penting dalam identitas bangsa. Langsung saja disimak pembahasannya teman-teman. Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mempromosikan bahasa Indonesia. Sikap positif terhadap bahasa ini tidak hanya mencerminkan kecintaan kita terhadap identitas nasional, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya. Mari kita lihat beberapa cara di mana mahasiswa dapat menunjukkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif pertama adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya saat berdiskusi dengan teman-teman atau dalam presentasi akademik, kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap bahasa nasional. Contohnya seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dapat mengadakan rapat dengan menggunakan bahasa formal, agar semua anggota memahami dan menghargai penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, mengikuti kegiatan literasi bahasa. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap positif dengan aktif mengikuti kegiatan literasi, seperti klub baca atau lokakarya penulisan. Misalnya, sebuah klub sastra di kampus bisa menyelenggarakan diskusi bulanan tentang karya-karya sastra klasik dan modern dalam bahasa Indonesia. Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang karya sastra, tetapi juga mendalami makna dan kemampuan analisis dan apresiasi terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, membuat konten kreatif dalam bahasa Indonesia. Di era digital saat ini, mahasiswa memiliki akses luas untuk membuat dan menyebarkan konten melalui media sosial. Kita dapat bersikap positif terhadap bahasa Indonesia dengan menciptakan konten kreatif seperti blog, video YouTube, atau podcast yang menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, seorang mahasiswa bisa membuat vlog tentang tempat-tempat menarik di Indonesia sambil menjelaskan sejarah dan budaya setempat dalam bahasa yang baik. Dengan cara ini, kita tidak hanya mempromosikan bahasa, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada audiens yang lebih luas. Yang keempat, berpartisipasi dalam lomba atau festival bahasa. Mahasiswa juga dapat menunjukkan sikap positif dengan mengikuti lomba atau festival yang berkaitan dengan kebahasaan. Misalnya, kita bisa berpartisipasi dalam lomba puisi atau cerpen yang diselenggarakan oleh kampus atau lembaga kebudayaan. Dengan mengikuti lomba tersebut, kita tidak hanya melatih keterampilan menulis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya literasi di masyarakat. Kegiatan semacam ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap kemampuan berbahasa kita. Yang kelima, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dapat mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekitar. Misalnya, kita bisa menyelenggarakan pelatihan bagi anak-anak di sekolah dasar tentang cara berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Kesimpulannya, sikap positif terhadap bahasa Indonesia sangat penting bagi mahasiswa sebagai penerus bangsa. Dengan menggunakan bahasa secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti kegiatan literasi, membuat konten kreatif, berpartisipasi dalam lomba kebahasaan, serta mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, kita dapat menunjukkan kecintaan terhadap bahasa nasional. Melalui langkah-langkah ini,
Kita tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa, tetapi juga memperkuat identitas budaya bangsa. Dengan demikian, mahasiswa menjadi agen perubahan yang aktif dalam pelestarian dan promosi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut mengenai topik ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.